Takut ya jualannya gimana lagi Covid gini, sedangkan rentalnya sudah fix. Financing, karena kami harus melakukan transformasi tanpa. Ya memang ini, kalau dibilang challenging ya sangat challenging. Mungkin dari sini bisa disimpulkan, aku 30 tahun kerja di dunia kerja, yang profesional, ini yang pekerjaan paling tersulit. Iya, paling tersulit. Walaupun sama-sama di retail, tapi sangat berbeda when it comes to human capital yang berbeda. Jadi dengan SDM yang memang sangat limited dari sisi kapasitas, kompetensi, pengembangan, ya, dan kemudian juga mindset. Nah, sedangkan kita kan harus lari, ya, transformasi ini kan harus berlari. Jadi ada yang mau ikut lari, ada yang nggak mau ikut lari, ada yang bisa lari, ada yang enggak gitu. Itu jadi benar-benar yang sangat challenging. Itu perlu waktu dan effort yang luar biasa untuk menyamakan dan untuk buat mereka buy in our strategi gitu ya. Jadi dari mulai dilaporin ke atasan, dikirimin surat cinta, di demo, sampai dipanggil rapat di DPR. Jadi itu sangat-sangat challenging. Ya. Kemudian yang kedua adalah financing, karena kami harus melakukan transformasi tanpa ada PMN, tanpa ada divestasi aset gitu. Jadi ini hanya mengandalkan kolaborasi, di mana kolaborasi ini kan nggak sebebas kalau kita punya support financing sendiri ya. Jadi itu yang juga sangat challenging. Iya, sometimes kita udah coba misalnya tapi nggak bisa, terus bisa dibantu nggak, nanti dibantu gitu. Tapi itu pun juga tetap melewati prosedur yang biasa, yang normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang nggak ada di swasta dan di sini sangat-sangat sangat-sangat challenging, yaitu ya di birokrasi dan di mindset bahwa semua tuh bekerja dengan ketakutan gitu. Nanti diperiksa BPK, nanti jadi temuan, nanti ini, nanti itu gitu. Itu yang membuat jadi akhirnya kita mau lari, akhirnya yang tim yang sudah lama di sini kan, jangan Bu, itu nanti kena ini. Padahal itu business discretion, ya. Business discretion. Misalnya contoh, waktu kita mulai memasarkan space di Sarinah itu kan saat baru mulai COVID, ya. Di semester 1 2020. Ini kan bicara COVID, semua orang lebih preventif mengamankan cash-nya, bahkan banyak yang menutup tokonya, retailnya ya. Nah, sedangkan Sarinah nawarin gitu, ini mau buka baru di sini nggak? Ya nggak ada yang berani buka, bukannya nggak mau buka, walaupun lokasinya bagus, nggak berani buka. Tapi akhirnya dengan dengan persuasif, dengan kita bikin structure yang sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan mereka di masa COVID, jadi akhirnya bisa terlaksana. Contoh, misalnya dulu kan namanya tenant nyewa di mall itu ya fixed rent. Selama 5 tahun rentalnya segini. Nah, kalau di Sarinah nggak ada yang mau fix rent saat itu. Karena kan takut ya jualannya gimana lagi Covid gini, sedangkan rentalnya sudah fix. Akhirnya dibuat skema revenue sharing, bagi hasil. Kalau itu kan tergantung, kalau ya hasilnya banyak ya bisa dibagi banyak, kalau dikit ya jadi dia tidak terbebani. Akhirnya skema itu yang diusulkan. Nah, itu juga banyak mendapat challenge bahwa itu nanti jadi temuan, jadi karena nggak fix income-nya seperti itu. Jadi memang policy itu harus dibuat pada saat itu. Jadi what's the best for that time gitu loh, nggak bisa dibawa ke setelah itu gitu. Itu yang juga akhirnya cukup lama ya. Tapi memang dari government sendiri, artinya Kementerian BUMN sangat menunjang, Pak Erik sangat hands on sekali dengan produk Sarinah, project Sarinah, dan sangat monitor very intensively, sehingga kita setiap minggu tuh ada weekly meeting gitu untuk mengupdate, make sure ini in track.